Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi sholli sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabatku semuanya, sahabat spesial privat RFF dan LOP, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali rasanya pada malam hari ini kita kembali lagi berkumpul dalam ruangan istimewa Zoom pekanan kita setiap malam Jumat privat RFF dan LOP yang insya Allah pada malam hari ini akan mengambil tema yang spesial, yaitu bagaimana cara berkompetisi dalam kebaikan dan mengetahui 4 penyebab yang membuat LOP kita kok seperti seolah-olah belum terwujud. Nah teman-teman, ini saya amati ya pergerakan dari kita semua di grup RFF LOP selama hampir 1 bulan ini. Kita istiqomah alhamdulillah berafirmasi ya, kadang kita juga mengisi jurnal gitu. Alhamdulillahnya dengan afirmasi kita banyak yang terkuatkan. Bagaimana afirmasi bisa masuk ke ruang bawah sadar kita, dan ternyata itu sangat efektif sekali untuk membooster teman-teman semuanya dalam meraih keajaiban demi keajaiban. Nah, 1 afirmasi. Yang kedua, kemudian 2 minggu belakangan ini ya, terutama 1 pekan terakhir kita sudah membuat booster lagi yang terbaru, yaitu menggunakan garam ruqyah asyifa. Kemudian ada pandan berdoa yang ternyata itu juga jauh-jauh lebih ampuh dan cepat lagi. Yang tadinya kita mungkin butuh waktu 1 tahun, ada yang 6 bulan cepet-cepetnya, ada yang 4 bulan cepet-cepetnya gitu ya, meraih keajaiban. Dan ternyata dengan booster garam ini dan booster pandan berdoa ini, di samping dengan afirmasi, kemudian ada bimbingan tahajud juga, itu lebih cepat ampuh. Merasa nggak seperti itu teman-teman semuanya? Merasa nggak? Coba yang merasa ajaib lebih pol-polan lagi angkat tangannya, katakan saya, silakan. Saya Nah, keajaiban yang diraih pertama dalam LOP kita gitu ya adalah munculnya rasa ketenangan gitu. Setelah kita belajar ilmu magnet rezeki, apa yang kita rasakan? 1, ketenangan. Kemudian yang kedua, kita bisa meraih apa yang kita mau, hajat demi hajat yang kita proyeksikan pikirannya, hajat demi hajat yang kita panjatkan doanya gitu kan, mudah terwujud nyata gitu ya. Bagaimana kita memasuki dunia kuantum, kita makin paham, oh ternyata ini polanya yang harus diajarkan, dan yang sudah diajarkan ini harus kita ikuti gitu, harus kita istiqomahkan bareng-bareng dan harus kita pertahankan ya. Nah, setelah kita mendapatkan keajaiban demi keajaiban itu, ternyata proyek yang selanjutnya harus kita ya, suaranya belum terdengar Pak. Halo? Ya, untuk suara bagaimana teman-teman? Apakah suara saya sudah nyaring atau belum? Ini volumenya sudah baik. Nyaring. Ya, jelas. Iya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Saparudin atas peringatannya. Ya, alhamdulillah. Apa yang kita lakukan setelah kita mendapat keajaiban? Tentunya kita inginkan keajaiban yang terus-menerus dong. Kita nggak mau setelah ajaib kemudian lepas gitu ya. Jangan sampai terlepas. Kalau bisa ditambah, tapi sebisa mungkin jangan dikurangi. Umpama begini, teman-teman semuanya, saya berkeinginan ya, Bunda Susan, Bunda Vita, saya punya keinginan, selama ini saya belum bisa ngaji, saya ingin belajar huruf hijayah, saya ingin belajar ngaji bahasa Arabnya, kemudian saya ingin bisa hafalan surat-suratnya juga. Nah itu silahkan, malah jauh lebih bagus. Tapi jangan tinggalkan riadoh rutinnya, apa yang sudah dijalani. Begini, Kak. Kalau kita sudah menjalani, sudah dibiasakan gitu ya, menjalankan ilmu magnet rezeki, kita udah makan nih 3 kali sehari, karena makanan pokok kita adalah nasi ya. Dan setelah makan nasi, saya ingin merasakan dong gitu, lauknya yang berbeda-beda. Silahkan ya, kita mau ambil lauk apa aja sebagai pelengkap dari nasi tersebut, tapi kita nggak bisa meninggalkan nasi sebagai makanan pokok kita, ya nggak? Ya, ibaratnya
Kalau kita nggak makan nasi, itu kok rasanya perut bagaimana gitu kan, kurang nyaman. Nah, seperti itulah riadoh kita. Ya, riadoh privat RFFLOP ini ibaratnya adalah makanan pokok bagi ruh kita. Karena sebenarnya hidangan yang sudah didapat dari riadoh kita ini sudah lengkap gitu ya. Sudah terhidang tersaji di depan mata, tinggal kita makan aja gitu, enak ya. Karena memang ruh kita itu butuh booster, butuh penguat. Kalau ruh kita nggak dikuatkan, otomatis pikiran kita itu akan sering nggak sinkron dengan perasaan kan. Pikiran kita yang dihasilkan adalah pikiran-pikiran produk-produk yang tidak positif. Nah, kebanyakan seperti itu. Nggak bisa gabung gimana ya Bunda Juliana? Ini sudah gabung Bunda. Nggak bisa gabung bagaimana, mohon diperjelas. Nah, kalau suaranya belum jelas nanti mungkin itu karena ada sinyal mungkin ya di tempat kondisi sahabat masing-masing. Karena di unmute Bunda Pita. Iya. Karena sinyal itu pengaruh gitu. Mungkin ada cuaca yang kurang mendukung dan lain sebagainya. Pakai Google Meet coba, pakai Google Meet. Iya, silahkan ke Google Meet kalau suaranya kurang mendukung. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman semuanya. Nah, malam ini kita akan membahas sebelum nanti ada kajian dari Bunda Susan yang akan mendeteksi mengapa LOP kita belum terwujud. Kadang-kadang kita merasa agak panas gitu. Agak panasnya gimana? Ini melihat pergerakan dari teman-teman semuanya pada pekan-pekan terakhir ini yang saya amati dan Bunda Susan amati gitu ya. Udah banyak banget yang mendapatkan keajaiban dan itu diceritakan di grup privat RFFLOP dan rasanya sangat menyenangkan. Kami sangat bahagia sekali melihat teman-teman ada yang naik pangkat, Bunda Murti saya ucapkan selamat, barakallah gitu ya. Kemudian ada yang seperti Bunda Dia Utami, tiba-tiba dompetnya nggak pernah kering, udah nggak kena penyakit kanker lagi, sembuh kankernya. Itu ya luar biasa ya keajaibannya. Kemudian ada Bunda Eka Diana, Masya Allah Bunda Eka Diana keajaibannya itu tiap hari ada terus gitu ya. Nah kalau kita ceritakan semua keajaiban itu di grup privat RFFLOP setiap hari penuh, jadi booster gitu, inspirasi buat teman-teman yang lainnya. Mungkin pada sebagian orang, aduh aku mau dong ya kan, kalau kita sudah positive thinking aku mau, tapi mohon maaf, mohon izin gitu. Ada juga yang bisik-bisik, kenapa ya Bunda Vita dia ajaib saya belum. Ada ya seperti itu. Ke Bunda Susan juga rasanya saya nggak bisa nganan, saya pengennya ngiri gitu. Nah ngirinya kita posisikan, kita kondisikan ngirinya ke hal yang positif aja. Jangan ngiri ke langsung pikiran bawah sadar kita, wah nggak efektif nih saya ikut nge-zoom sama Bunda Arta, ternyata dia yang ajaib saya enggak. Nah jangan ada rasa yang tidak positif, tidak nyaman, aliasnya nanti kita jadi berburuk sangka sama orang lain, apalagi terlebih ke Allahnya gitu kan. Kenapa dia bisa ajaib saya kok belum? Nah nanti kita bahas gitu ya di Bunda Susannya nanti di sesi yang terakhir setelah kita riadoh. Kemudian untuk awalan ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk berkompetisi. Ikut lomba. Lombanya apa? Lombanya adalah lomba di dalam kebaikan gitu tentunya, bukan berlomba-lomba dalam hal yang tidak positif. Terutama kita akan membahas bagaimana sebuah kisah yang menarik antara dua sahabat Rasul yang sangat terkenal. Ini adalah seorang khalifah. Saya untuk berbagi layar dulu ya Ayah Bunda. Ini saya setting dulu. Menulis itu malam-malam ya Allah ya Rabbana jaluk apa oh nggak ada suaranya ya, aku tak bikin dia Pak suaranya. kalau udah selesai nggak apa-apa nanti yang 21, 20 ya, boleh pakai angka atau boleh pakai huruf. kalau pakai huruf nggak apa-apa harus. Ya.
sahabat dari Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Ya, dalam sebuah riwayat dikisahkan, ya, jadi ini bukan sebatas obrolan saja, seperti kita ketahui bersama, sahabat Rasulullah yang dua orang ini ya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan ada Umar anaknya Khattab, gitu, namanya lalu dinamakan Umar bin Khattab. Sebagaimana kita ketahui bersama, ya, para sahabat Nabi ini selalu berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan dalam upaya melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, tidak terkecuali Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Ya, jadi ini adalah sebuah kisah kompetisi dari Umar bin Khattab dan Abu Bakar dalam hal sedekah yang terjadi setelah peristiwa Perang Tabuk, di mana waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada seluruh sahabat-sahabatnya untuk memberikan sedekah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, otomatis yang namanya Umar dan Abu Bakar ini juga ingin ikut dong, ya, nggak mau ketinggalan, gitu kan, karena mereka berdua adalah orang-orang yang selalu mempercayai perkataan Rasulnya dan orang-orang yang selalu berucap sami'na wa ta'na, saya siap, saya taat, saya mendengar, saya taat. Ketika Rasulullah perintahkan kamu sedekah ya, nah, oke Rasulullah. Nah, ini kebiasaan Rasulullah pada saat selesai perang itu adalah membagikan harta rampasan. Nah, jadi harta rampasan perang itu selalu dibagi-bagikan kepada orang-orang yang sudah ikut perang oleh beliau, itu dibagi-bagikan. Jadi saat kemenangan didapatkan Rasulullah itu bisa yang didapatkan oleh sahabat itu bisa berupa emas, perak, kemudian ada juga lahan, kemudian ada juga gitu ya. Jadi orang-orang yang nggak mau taat kepada Allah gitu, itu nanti dijadikan budak oleh kaum muslimin. Tapi kalau orangnya yang kalah perang itu mau taat, tunduk kepada Allah, biasanya tidak dijadikan budak, tetapi dijadikan seorang sahabat, diajak kerjasama, bermuamalah bareng. Pada saat itu Umar mendapatkan harta kekayaan yang banyak, gitu ya, untuk disedekahkan. Nah, dalam hati Umar itu dia berkata, gitu, saya itu selalu senantiasa melihat Abu Bakar itu amalannya kok selalu lebih banyak daripada saya. Rasul itu memuji-muji Abu Bakar itu melebihi saya, gitu. Kok bisa? Ya sih, emang dia yang mengimani Islam duluan sih, tapi kok rasa-rasanya saya pengen seperti Abu Bakar, gitu. Tapi Umar ini tidak punya sifat dengki, gitu ya, dengki kepada Abu Bakar, tapi hanya dia ingin menyamai. Ya, Umar itu ingin menyamai bagaimana Abu Bakar itu bisa berbuat baik, bagaimana Abu Bakar itu bisa selalu amalan-amalannya disebut-sebut oleh Rasulullah menjadi seorang sahabat yang paling utama. Nah, Umar ini pengen merasakan bagaimana menjadi seorang sahabat yang sangat dicintai Rasulnya, gitu. Makanya Umar juga ingin berusaha menyaingi amalan-amalan yang telah diperbuat oleh Abu Bakar. Nah, pada saat itu Umar berharap karunia-Nya Allah, gitu ya, bisa membelanjakan harta yang ia dapatkan di jalannya Allah itu bisa melebihi Abu Bakar. Jadi dia mempunyai dua harta kekayaan untuk dibelanjakan ke jalan Allah. Itu adalah pilihan, ya, dua pilihan. Di antaranya adalah mau disedekahkan apa buat dirinya sendiri. Nah, otomatis kita yang namanya Umar, gitu kan, dia sudah menggubu-gubu semangat syiarnya, semangat jihad fisabilillahnya. Ayo Umar, kamu sedekah. Nah, suatu saat Umar datang, kan? Umar datang ke hadapannya Rasulullah. Kemudian Rasulullah nanya, apa yang kau bawa untukku untuk disedekahkan? Ini ya Rasulullah, saya membawa setengah dari harta yang saya miliki. Terus Rasulullah nanya, terus keluarga kamu di rumah gimana? Oh, masih ada kan setengahnya lagi, gitu. Ini benar buat disedekahkan semuanya, ini harta kamu setengahnya. Iya Rasulullah, silahkan, gitu, ambil saja harta saya. Wah, Umarnya merasa gagah dong, saya berhasil, gitu. Harta saya 50% saya kasihkan buat Rasulullah semuanya. Saya ini berarti sudah termasuk golongan yang unggul, gitu. Nah, sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya itu selain Umar paling sedekahnya 10%, sedekahnya 5%, 2,5% itu sudah bagus, gitu. Rasulullah bilang, oke Umar, saya terima harta kamu yang kamu sedekahkan untuk dibelanjakan kembali ke jalannya Allah, dan ini adalah tabungan kamu di akhirat. Wah, senyum-senyum Umarnya balik kampung, gitu. Tapi setelah itu, gitu,
beliau mendengar Rasulullah didatangi oleh Abu Bakar. Nah, Abu Bakar tuh datang gitu. Datang lagi si Abu Bakar ini ke depan Rasulullah. Kemudian Rasulullah nanya, "Wahai Abu Bakar, apakah kamu mau bersedekah untukku?" Tentu saja Rasulullah. Terus ternyata iring-iringan rombongan hartanya Abu Bakar itu lebih banyak daripada Umar gitu. Wah, sampai orang-orang di kanan kirinya pada heboh. Wah, banyak banget ya, banyak banget gitu. Nah, setelah itu Rasulullahnya kaget juga dong. Wah, ini harta segini banyaknya. Nah, kamu gimana nih? Apakah kamu sudah meninggalkan sebagian untuk keluarga kamu di rumah gitu? Abu Bakarnya bilang apa gitu. Sudah ya Rasulullah. Lalu Rasulullah penasaran, ini dengan harta yang segini banyak kamu bawa ke hadapan, apa yang kamu tinggalkan? Nah, saya meninggalkan Allah dan Rasulnya. Saya meninggalkan mereka dalam ketaatan Allah dan Rasulnya. Wah, yang lain pada tepuk tangan. Masya Allah, hebat banget Abu Bakar. Berarti ini semua harta kamu dibawa semuanya ya? Betul gitu. Kamu nggak takut miskin? Tidak. Siapa yang sudah menjamin kamu? Allah dan Rasulnya. Kamu nggak takut nggak bisa makan? Tidak. Siapa yang menjamin kamu? Allah dan Rasulnya. Dah, Abu Bakarnya itu mantap banget ngasih semua harta kepada Rasulullah buat diinfakkan kembali, dibagi-bagikan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan. Wah, luar biasa kan? Lalu Rasulullah mendoakan Abu Bakar gitu kan. Nah, mengapa Abu Bakar dijuluki sebagai Asy-Syiddiq? Nah, karena Abu Bakar ini selalu membenarkan dan mempercayai Rasulullah. Dia nggak takut miskin gitu. Nama Abu Bakar aslinya itu adalah Abu Bakar Abdullah bin Abu Quhafah. Ya, ia dikenal sebagai sahabat Rasulullah, itu saudagar yang kaya raya gitu. Sebelum kenal dengan Rasulullah, ya Abu Bakar ini sudah terkenal gitu kan. Sudah terkenal, sudah kaya raya, tapi begitu kenal dengan Rasulullah dia tidak takut miskin. Sama sekali tidak takut miskin, karena baginya bagi Abu Bakar ini dia bisa cukup makan sehari-hari aja sudah gitu, sudah bahagia, sudah tenang, nggak ada perasaan was-was lagi, nggak ada perasaan marah-marah lagi karena nggak punya harta, nggak ada perasaan nanti saya bagaimana, sudah, karena beliau ini sangat percaya Rasulullah dan alhamdulillah gitu, setiap saat, setiap waktu masih bisa makan, masih bisa beli baju dan lain sebagainya. Pokoknya saya mengikuti Rasulullah sami'na wa ata'na, tidak ada keraguan sedikit pun terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, makalah Rasulullah menjuluki gitu Abu Bakar ini sebagai orang yang benar gitu, pemberani, karena beliau sendiri adalah termasuk orang yang pertama mengakui Islam, orang yang pertama beriman gitu ya, setelah Rasulullah mendapatkan. Malahan sahabat Umar ini ketika beliau merasa saya kok nggak bisa nyaingin kamu dalam amalan gitu ya, nah Abu Bakar ini selalu berbagi gitu ya, nggak pelit ya Abu Bakar berbagi. Kalau kamu mau mendapatkan keajaiban, kamu harus ngaku juga dong, pol-polan sama Rasulnya, mempercayai perkataan Rasulnya, jalankan aja, nggak usah takut apapun. Nah, ketika Abu Bakar ini senantiasa menasihati Umar, lama-lama hati Umar itu sebenarnya kan keras gitu ya. Pertama kali soalnya Umar ini termasuk golongan kafir yang awalnya menentang Rasulullah, bahkan sangat-sangat ingin membunuh Rasulullah. Ini adalah Umar gitu, sahabat Umar. Namun pada akhirnya ya Umar itu bisa menjadi seorang pengikut Rasulullah yang setia dan berhasil menjadi seorang khalifah yang sukses. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan karena didikannya Abu Bakar juga gitu. Abu Bakar ini termasuk orang yang tidak hitung-hitungan. Saya mau sedekah gitu. Ibaratnya kalau misalnya nih ya, kalau kayak kita kan misalnya disuruh sedekah gitu. Misalnya Pak Nasrullah, ayo dong CTMR sedekah kamu semuanya gitu kan, di MR Peduli. Nah, belum ada belum ada yang menyedekahkan 100% hartanya, karena masih buat diri sendiri, masih perlu pengelolaan dan lain sebagainya, masih ada pertimbangan kan. Nah, tapi Abu Bakar nggak ada pertimbangan lagi gitu, sudah nggak ada rasa takut apapun. Jadi benar-benar orang yang BTS gitu ya, nggak usah saya bersyarat dulu bahagianya gitu, saya nggak usah berharap keajaiban yang bagaimana kepada Rasulullah tuh enggak. Pokoknya saya udah kasih aja menjaminkan diri dan kehidupan saya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itulah yang dinamakan sudah kelas ma'rifat ya. Mudah-mudahan kita bisa mencapai ke sana dengan berlatih dan terus berlatih, sehingga kita bisa
bertemunya nanti di akhirat, nanti di surga itu seperti apa Abu Bakar, seperti apa Rasulullah itu. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang terpilih itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini teman-teman saya mengajak teman-teman semuanya ya. Jadi intinya kita itu jangan takut untuk berkompetisi dalam kebaikan. Misalnya teman-teman pernah lihat ya, mungkin pernah mendengar juga ada orang ya ketika memberikan inspirasi, ketika mengajak kita dalam diskusi, kemudian dia membagikan ilmunya. Nah, contoh nggak usah jauh-jauh, saya mau nyebut Bunda Susan. Ya, Bunda Susan ini kan selalu berbagi ilmu, setiap kan selalu ada saja yang baru ilmunya. Ketika saya tanya Bunda Bun, ini ilmunya dibagi ke peserta tarik uang, terus ilmunya berbicara dengan uang, ini ilmunya garam ya Bunda nggak takut nanti kalau diduplikasi kemudian mereka yang lebih ajaib kemudian Bunda kalah? Oh, saya sama sekali tidak takut ya. Bunda Susan bilang gitu. Saya nggak ada rasa takut. Saya seiring dengan berbaginya ilmu gitu, nanti Allah kasih lagi digerojok lagi yang baru gitu. Nanti makanya selalu saja ada ilmu-ilmu yang baru dari Bunda Susan ya buat kita semuanya gitu, karena sudah nggak ada ketakutan lagi, karena sudah merasa hidupnya sudah dijamin oleh Allah kita. Begitu pula dengan diri kita, jangan punya ada rasa takut terhadap suatu ilmu. Ya misalnya teman-teman udah tahu ini privat RFF LOP sudah mengajaibkan teman-teman semuanya gitu. Tapi ketika teman-teman bilang saya ajaib hari ini dengan daun pandan, saya ajaib dengan garam asyifa, saya ajaib dengan minum air doa dan lain sebagainya, ceritakan gitu ya. Jangan disembunyikan. Karena apa? Ini ada hadis. Ini ada sebuah peringatan buat kita semuanya ya. Siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka ia akan diberikan pada hari kiamat penutup mulut disumpal tapi dari api. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita yang seperti itu. Nah, makanya ketika sudah tahu ilmu magnet rezeki ini, sudah tahu ada grup ini, ceritakan. Nah, udah gitu. Pesannya Bunda Susan apa? Cerita. Ceritanya kemana? Kalau bisa, jangan disembunyikan hanya di grup RFF saja, tapi langsung masuk ke grup reguler, bimbingan MR1 atau siap praktek atau pembinaan MR. Ceritakan. Saya yakin teman-teman yang ajaib di sini sudah banyak kok, entah. Sudah banyak yang ajaib. Silakan diceritakan gitu. Saya barusan closing dinar 10.000 dinar. Wah, boleh itu ceritakan aja gitu. Biarkanlah mereka yang mengira kita sombong. Kita nggak usah memikirkan pikiran orang lain, tapi kita harus bisa menguasai pikiran kita sendiri gitu. Karena apa itu? Kalau memikirkan pikiran orang lain pusing, nggak selesai. Mereka akan bergosip, mereka akan menggibah, mereka akan ngomong ini itu gitu. Akhirnya kita nggak akan berani. Akhirnya kita jadi menyembunyikan diri, nggak berani ngomong, nggak berani ngetik aja, nggak berani saya ajaib hari ini dapat itu gitu. Sekedar ada debt collector yang seharusnya hari ini nagih tapi ternyata dia nggak nagih, itu juga sebuah keajaiban. Itu bisa diceritakan, alhamdulillah gitu. Tapi bukan berarti ada semangat tidak bayar utang, tidak gitu. Terserah mereka berpikirnya mau apa, yang penting saya cerita gitu. Terserah bagaimana pikiran orang yang niat saya kepada Allah ingin menyebarkan kebaikan. Kalau kita diem aja nggak mau ngomong, nah boleh jadi nanti kita termasuk orang yang ditutup mulutnya. Dengan apa? Dengan api neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jangan sampai yang seperti itu gitu. Ceritakan ini garam ru'yah asyifa, fungsinya adalah untuk membooster ini itu. Nanti syirik dong kalau kamu nggak percaya. Tanyanya langsung ke Bunda Arta, karena saya nggak bisa menjelaskan. Ini adalah di luar anak saya, ini adalah di luar logika manusia. Tanya langsung sama yang sudah paham gitu. Nah silahkan teman-teman semuanya, nggak usah takut gitu. Nah barang siapa yang mau menceritakan dan mau menunjukkan ke dalam kebaikan, nah ini balasannya teman-teman kalau mau baca cerita. Ada hadis lagi dari Rasulullah gitu. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala sama seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa sama seperti dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Maksudnya bagaimana Bunda? Kalau kita ngomong
Ya, nggak usah ngajak, ayo dong ikut RFF, enggak, cerita aja. Cukup dengan cerita, saya sharing mau keajaiban gitu. Terima kasih Ilmu Magnet Rezeki, terima kasih Pak Nasrullah, terima kasih Bunda Arta. Ini saya dapat keajaiban hari ini. Sedikit aja kita ceritakan, meskipun saya dapat uangnya 100.000, saya dapat uang 500.000, ceritakan gitu ya, biar mereka juga terpancing gitu ya, ingin berbuat, bergerak gitu. Nah, ketika teman-teman yang diceritakan saya dapat keajaiban ini tuh, wah teman-teman langsung, wah apa iya saya juga mau dong. Nah itu kan otomatis mereka tertariknya. Setelah mereka tertarik itu, nah dengan ketertarikan mereka itulah akhirnya kita termasuk orang yang mengajak gitu kepada petunjuk. Petunjuknya apa nih? Di ilmu MR gitu. Ilmu MR ada ilmunya yang buka perisai, ada ilmunya yang turun garis kebenaran, ada ilmunya untuk memproyeksikan pikiran. Saya cuma dapat ini bakso, manggil aja loh, bakso datanglah gitu. Nah itu saya memproyeksikan pikiran loh, kamu mau nggak bakso ajaib? Nah itu ceritakan gitu. Nah itu seperti orang yang sudah menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Nah ketika kita sudah berhasil menunjukkan itu kepada orang lain, teman-teman dapat pahala. Orang yang mengikutinya itu gitu. Wah langsung tertarik, aku mau dong belajar ilmu RFF LOP, bagaimana caranya masuk ke grup, dapat pahala 1. Teman-teman masih di situ 1, berarti teman-teman dapat pahala 2 gitu ya. Nah ketika teman-teman nggak mau ngajak atau udah nggak usah ngikutin deh ilmu Magnet Rezeki, bikin puyeng gitu. Nah ditutup-tutupin tuh lah, maka itu akan mengajak kepada kesesatan. Nah dapat dosanya orang itu, teman-teman dapat dosa sendiri, dapat dosanya orang itu, bertumpuk 2 seperti itu. Nah jangan sampai ya. Nah alhamdulillah kita sama-sama berdoa bahwa kita adalah orang yang senantiasa untuk mengajak kepada petunjuk dan kebaikan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang senantiasa maunya itu enaknya sendiri gitu. Mau enak sendiri yang kayak apa Bunda ya, mau enak sendiri, mau ajaib sendiri, nggak mau ngajak-ngajak gitu. Nah kalau kita orang yang mau ngajakin, kalau kita adalah orang yang mau ajaibnya itu nambah ya, paling tidak kita bisa mempertahankan keajaiban. Itu adalah caranya dengan cara kita menunjukkan kebaikan juga kepada orang lain, bukan lantas kita mendiamkan saja keajaiban yang sudah kita miliki. Bahkan nanti akhirnya kalau kita nggak mau ngasih tahu ke orang lain ya boleh jadi nanti kita termasuk orang-orang yang tadi diperingati oleh Rasulullah ya, ditutup mulutnya tapi karena menyembunyikan kebaikan. Nah jadi kebaikan itu harus di-share setiap hari, setiap saat, sejauh apapun kemampuan kita. Setiap kita pasti mampu, tinggal kita bagaimana mau apa enggak gitu ya. Mau apa enggak dapat keajaiban lagi, coba yang mau ajaibnya terus langgeng katakan saya, angkat tangan. Saya Ya langgeng angkat tangannya. Nah, intinya itu ya, bisa, emang bisa, yakin bisa. Bisa enggak? Yakin bisa, ya yakin bisa, pasti bisa. Oke. Semuanya, jadi intinya kita harus berkompetisi ke dalam kebaikan, berlomba-lomba kayak tadi Umar sama Abu Bakar. Dan jangan sampai kita mau kalah saing, kita udah RFF LOP selama 1 tahun lebih tapi kok kalah dengan orang yang baru gitu ya. Jangan sampai itu terjadi kepada diri kita. Ayo semangat istiqomah, dan insya Allah keajaiban demi keajaiban akan terus teman-teman dapatkan.